Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Sundari dengan NIM 22230025 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar akuntansi keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rifandi SEMSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sebuah artikel dengan tema yaitu Environmental, Social, and Governance. Dengan judul artikel yang saya gunakan yaitu Isu Lingkungan Sosial dan Tata Kelola Paradigma Aktivis Pemegang Saham yang Berubah. Yang pertama, pembahasan teori. Artikel ini tentunya mengupas sejumlah teori inti yang sangat relevan dengan dinamika perubahan peran investor institusional dalam tata kelola perusahaan. Yang pertama, teori keagenan atau agensi teori. Teori ini menjelaskan mengenai ketegangan antara manajemen atau agen dan pemegang saham atau prinsipal. Dalam konteks ESG, muncul konflik baru karena manajemen bisa mengabaikan isu-isu sosial lingkungan yang dinilai sangat penting oleh investor. Yang kedua, fiduciary duty atau kewajiban fidusia. Penulis juga menekankan bahwa dalam praktik modern, fidusia tidak hanya menuntut keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan risiko ESG sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang terhadap pemegang saham. Yang ketiga yaitu shareholder activist theory. Aktivisme pemegang saham berkembang dari model lama yang mana berfokus pada keuntungan jangka pendek ke model baru yang mengintegrasikan ESG sebagai alat perubahan yang sangat strategis. Yang keempat, modern portfolio theory and prudent investor rule. Investor institusional kini menerapkan pendekatan diversifikasi dan manajemen risiko termasuk mempertimbangkan faktor ESG dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, kasus yang dibahas. Pada artikel ini mencantumkan beberapa kasus perubahan perusahaan besar yang menjadi target kampanye ESG. Yang pertama, Apple dan Amazon. Menghadapi tekanan dari pemegang saham dan karyawan terkait dengan kebijakan lingkungan dan sosial mereka. Yang kedua, ExxonMobil, yang mana kasusnya itu menjadi sasaran aktivisme karena praktik bisnis yang dinilai bertentangan dengan isu lingkungan dan transisi energi. ESG juga digunakan sebagai dasar tuntutan agar perusahaan mengubah arah strategi. Penulis juga menyoroti tren bahwa kampanye aktivis kini tidak hanya menuntut efisiensi keuangan, tetapi juga menekankan kinerja ESG sebagai indikator keberhasilan dari manajemen. Yang ketiga, objek atau sampel penelitian. Artikel ini bersifat normatif konseptual, bukan berbasis data empiris, sehingga tidak ada sampel kuantitatif seperti perusahaan atau investor tertentu yang dijadikan objek penelitian. Objek kajian bersifat institusional dan sistematik, yaitu bagaimana investor institusional seperti BlackRock, Vanguard, dan hedge funds mempengaruhi tata kelola perusahaan publik di Amerika. Penulis mengamati perilaku kolektif dari kelompok ini melalui studi literatur, laporan pasar modal, dan kebijakan hukum. Yang keempat, teknik analisis data. Artikel ini tidak menggunakan teknik kuantitatif atau statistik, tetapi mengandalkan analisis yuridis dan literatur ilmiah, law review based analysis. Mengkaji dokumen hukum, regulasi seperti ERISA, Dodd-Frank, dan kebijakan SEC. Membandingkan praktik investor institusional dan hedge funds dengan pendekatan ESG. Analisis ini juga dilakukan secara sistematis dengan menguraikan perubahan kebijakan, pergeseran strategi investasi, dan interaksi antar pelaku pasar modal. Kelima, hasil penelitian. Hasil dan temuan utama dalam artikel ini adalah yang pertama, ESG telah mengubah paradigma aktivisme pemegang saham yang mana investor institusional sekarang tidak hanya memperhatikan keuntungan jangka pendek saja, tetapi juga mempertimbangkan ESG untuk menciptakan nilai jangka panjang. Yang kedua, hedge fund aktivis.
menyesuaikan strategi mereka dengan menggunakan isu ESG sebagai alasan legitimasi untuk mengganti manajemen untuk mempengaruhi arah strategi perusahaan. Yang ketiga, manajemen perusahaan menghadapi tekanan ganda dari investor institusional yang menuntut komitmen ESG dan dari hedge funds yang menggunakannya sebagai alat taktis. Selanjutnya itu keseimbangan kekuasaan dalam tata kelola perusahaan bergeser dengan investor institusional kini menjadi penentu utama keberhasilan kampanye aktivis termasuk dalam agenda ESG. Terakhir itu konflik dan kolaborasi antara hedge fund dan investor institusional menjadi elemen kunci dalam menentukan arah pengambilan keputusan perusahaan publik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.